Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana Ibu? Baik. Oke Ibu, saya Vina Rizkia dari Unwali Songo Semarang. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Bu Muniro. Oke Ibu Muniro. Umurnya berapa Ibu? 65 tahun. 65 tahun. Untuk alamatnya gimana Ibu? Alamat Bapak. Babalan RT 2 RW 6 Ibu. Sebelumnya mohon ditandatangani Ibu surat kesediaan menjadi responden konseling diri saya. Terima kasih Ibu. Datang ke sini rujukan atau datang sendiri Bu? Rujukan. Boleh saya lihat rujukannya Ibu? Rujukan dari Puskesmas Sudin 1 Ibu. Oke Bu, di sini kita akan melakukan konseling gizi kurang lebih 30 menit. Untuk 15 menit pertama pengambilan data dan diagnosis, sedangkan 15 menit terakhir untuk diskusi dan pemecahan masalah. Nah, nanti mohon maaf ya Bu, saya akan banyak bertanya kepada Ibu. Di sini Ibu nggak usah khawatir karena semua hal yang Ibu ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi mohon untuk Ibu menceritakan apa adanya dan terbuka kepada saya. Begitu Ibu. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah penimbangan berat badan dan tinggi badan? Pernah. Pernah. Oke Bu, untuk berat badannya berapa Ibu? 70 kilo. Untuk tinggi badannya? 153. Oke. Mohon maaf Ibu, saya meminta waktunya sekitar 1 menit untuk menghitung berat badan dan tinggi badan Ibu. Baik Ibu, setelah saya hitung berat badan dan tinggi badan Ibu menunjukkan bahwa status gizi Ibu, mohon maaf Ibu, obesitas atau berat badannya berlebih, yaitu menunjukkan 29,9. Nah, untuk nilai normalnya yaitu 18,5 sampai 25. Nah, di sini Ibu nggak usah khawatir karena saya akan membantu untuk menurunkan angka tersebut Ibu, sehingga mencapai status gizi normal. Begitu Ibu. Nah, sebelumnya sudah pernah melakukan pengecekan laboratorium? Sudah. Sudah. Boleh saya lihat Ibu? Nah, baik Bu, setelah saya melihat nilai labnya Ibu, semua normal Ibu, cuman ada masalah di gula darah puasa atau GDP-nya sebesar 220 mg per desiliter. Nah, untuk nilai normalnya sendiri itu 126 mg per desiliter. Nah, biasanya Bu, untuk GDP ini menunjukkan bahwa Ibu sedang menderita diabetes mellitus Bu, atau yang sering disebut dengan kencing manis. Seperti itu Ibu. Nah, untuk akhir-akhir ini Ibu sering merasakan apa Bu keluhan? Kepala pusing. Kepala pusing Ibu. Bulu cengeng. Oh, gitu. Sering kencing. Sering kencing. Kalau kencingnya sendiri semalam bisa berapa kali Bu? Kira-kira berapa kali? 5 kali. Oh, sampai 5 kali Ibu. Oh, termasuk sering Ibu. Berarti sering merasa lemas, sakit kepala, terus di lehernya cengeng gitu ya Bu, terus sering merasa buang air kecil sama pusing ya Bu. Kalau untuk sarapan Ibu sering nggak Bu? Sering. Sering sarapan, biasanya jam berapa Ibu sarapannya? Jam 9-an. Jam 9. Sarapannya apa Ibu? Nasi. Nasi, untuk nasinya seberapa Bu? 1 centong. 1 centong. 1 centong. Yang kayu apa yang plastik itu? Yang plastik. Yang plastik. Atau 2 centong. 1 sampai 2 centong ya Bu. Kalau untuk lauknya apa Ibu? Kadang ya nus, ikan laut. Ikan laut Ibu. Biasanya dalam satu piring ada tahu, tempe gitu nggak Bu? Jarang. Jarang ya Bu. Oke. Untuk sayurnya gimana Bu? Sayur jarang. Sayur juga jarang. Konsumsi buahnya gimana Bu? Buah ya harus. Kalau buah harus. Oke. Kalau untuk makan siangnya Bu? Makan siang jam 12:30. 12:30. Biasanya apa Bu makan siangnya? Ya nasi sama ikan. Ikan juga. Oke. Sayurnya juga enggak ya Bu kalau Jarang. Ya. Jarang-jarang sayur. Kalau malam Bu biasanya makan apa Ibu? Nasi. Nasi seberapa? Sama 2 entong atau 1 sampai 2 1,5. 1,5 Oke Bu. Lauknya juga sama ya Bu. Ibu sering nyemil nggak Bu?
Memang ya jarang. Memang jarang. Tapi nasi yang banyak. Oh, berarti Rutin. lebih rutin makan utamanya ya Bu. Biasanya kalau nyemil apa Ibu? Ya roti, Roti, buah, kayak buah. goreng-gorengan. Untuk minumnya seberapa Ibu sehari? Bisa berapa gelas? Sekitar 5 gelasan 5 atau 6 gelas. Oh, gelasnya seberapa Ibu? Gelas centeng. Gelas. Oh, Gelas. yang ada pegangannya itu ya Bu, Wah. yang kaca itu. Oke. Apakah Ibu suka makanan atau minuman manis Bu? Suka. Suka. Biasanya apa Bu? Sirup, Oh, minumnya sirup, teh, teh. susu. Oh iya. Untuk gulanya seberapa itu Bu? Dalam Kalau sekali satu gelas? cangkir ya 1 sendok atau 1,5. Oh iya, tapi sering ya Bu? Sering. Sehari itu bisa berapa kali Bu? 1 kali. Yang Satu paling kali. banyak bayi putih. Oh, berarti sehari mesti sekali sirup teh itu ya Bu? Rutin ya Bu sehari itu. Kalau untuk makanan minuman asin, makanan asin gitu Bu? Ya saya makan. Oh, berarti termasuk Keseluruhan. suka. Oh iya. Oke Bu, berarti Ibu di sini makannya 3 kali makan utama ya Bu. Untuk selingannya jarang, biasanya selingannya buah. Untuk konsumsi sayur juga Ibu kurang. Cairannya 5 gelas ya Bu. Ibu juga suka makanan atau minuman manis dan yang asin-asin seperti itu Ibu. Nah, apakah Ibu dulunya punya penyakit Ibu? Penyakit darah tinggi. Darah tinggi. Sehingga sekarang. Oh, sampai sekarang. Kalau dari keluarga ada penyakit apa Ibu? Keturunan darah tinggi. Darah tinggi juga. Oh, sama apa lagi Bu? Diabetes. Sama diabetes. Oke Bu. Kalau untuk olahraga gitu Ibu sering nggak Bu? Nggak pernah olahraga. Nggak pernah, paling Pekerjaan di rumah. pekerjaan rumah itu ya Bu. Oke Bu. Berarti untuk penyakit pribadi Ibu ada hipertensi ya Bu, darah tinggi. Terus untuk dari keluarga sendiri ada hipertensi sama diabetes. Oh iya Ibu. Terus dari cerita Ibu itu saya dapat menyimpulkan bahwa asupan makan Ibu itu termasuk masih kurang ya Bu. Dari sayurnya itu kurang, terus protein nabati itu juga kurang dari tahu tempe itu tadi. Terus kalau sebenarnya udah bagus sih Bu 3 kali makan utama, cuman lebih bagus lagi kalau ada selingannya Bu. Selingannya ya dari buah itu sehat Bu, terus bisa juga dari arem-arem, gosari seperti itu Bu. Nah untuk cairan Ibu juga kurang ya Bu, seharusnya itu lebih bagus lagi kalau 8 gelas per hari, kalau 5 gelas per hari itu masih kurang. Nah untuk diet yang Ibu jalani ini yaitu karena Ibu ada diabetes mellitus yang GDP-nya tadi tinggi, Ibu akan menjalani diet DM, rendah garam karena ada hipertensi juga Bu, dan rendah energi karena status gizi Ibu adalah obesitas. Nah, Ibu sendiri mau proses dietnya yang cepat atau yang perlahan Ibu? Kalau bisa ya cepat. Kalau bisa cepat berarti untuk penurunannya bisa 1000 kilokalori Bu. Apakah Ibu sanggup? Insya Allah. Kalau misal Ibu mau yang lambat kan kita bisa mulai dari 500 kilokalori biar Ibu nggak keberatan gitu Bu, masih bisa makan seperti biasanya, cuma dikurangi dari yang 2 centong jadi 1 centong aja seperti itu Ibu. Apa yang mau yang lambat atau tetap yang cepat Ibu? Lambat aja. Oke, yang lambat aja ya Bu. Berarti kalau yang lambat kita mulai penurunan dari 500 kilokalori Bu. Untuk penurunan berat badannya berarti 0,5 sampai 1 kilogram per bulan. Nah, untuk tujuan dietnya sendiri, nanti Ibu menjalankan diet DM untuk menurunkan kadar glukosa darah mencapai normal dan rendah garam untuk mencapai tekanan darah normal serta mencapai status gizi baik. Nah, saya meminta waktunya sebentar Ibu untuk menghitung kebutuhan energi Ibu per hari Ibu.
Baik Ibu, setelah saya hitung kebutuhan kalori Ibu per hari itu 1031,25 kilokalori. Yang tadi udah saya kurangi 500 kilokalori ya Bu, seperti yang Ibu minta karena dietnya mau yang perlahan Ibu. Nah, untuk proteinnya sebesar 20% atau 51,5 gram. Karbohidratnya rendah ya Bu, karena Ibu ada diabetes mellitus, itu cuma saya kasih 55% atau 141,7 gram. Nah, untuk lemaknya sendiri itu 25% ya Bu, atau 28,6 gram. Nah, di sini saya juga ada leaflet Ibu. Ini juga bisa dibawa pulang untuk dibaca-baca kembali. Ibu nanti kan menjalankan diabetes mellitus. Nah, di sini udah ada bahan makanan yang dianjurkan dan dibatasi. Nah, untuk diabetes mellitus sendiri nanti penting untuk membatasi ya Bu, atau menghindari makan makanan yang manis dan minuman yang manis. Nah, penting juga Bu untuk memperhatikan jenis makanan, jumlah makanan, dan jadwal makannya sendiri. Untuk seratnya tinggi ya Bu, 30 gram dari sayur dan buah. Nah, seperti itu Ibu. Di sini juga penting untuk melakukan aktivitas fisik atau olahraga ya Bu, selama 30 menit. Untuk frekuensinya 3-5 kali per minggu. Bisa dari aktivitas ringan sampai sedang ya Bu, jalan-jalan keliling kampung seperti itu Ibu. Nah, di sini juga ada contoh menu sehari-hari Bu. Ada nasi tim ayam, kentang panggang. Nah, di sini Ibu nggak melulu harus nasi terus ya Bu, makanya bisa dari kentang. Di sini juga ada DPMP ya Bu. Kentang nasinya 100 bisa ditukar dengan kentang 200 gram atau 2 biji sedang seperti itu Bu. Nah, untuk diet garam rendahnya sendiri ini, untuk hipertensi juga sudah ada bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Penting untuk membatasi konsumsi garam ya Bu. Yang makanan yang asin-asin itu sebaiknya dihindari. Nah, untuk cara pengolahan makanannya sendiri itu lebih bagusnya dipanggang, direbus. Jadi lebih diminimalkan yang digoreng-goreng seperti itu Bu. Nah, di sini juga sudah ada contoh makanannya juga ya Bu. Nah, di sini ada nasi, telur, tumis. Nah, telurnya sendiri juga bisa diganti sama ikan, daging ayam, daging sapi seperti itu ya Bu. Nah, sudah Ibu. Ini bisa dibawa pulang juga Ibu. Nah, jadi seperti itu ya Bu. Karena Ibu ada diabetes dan hipertensi, penting untuk menghindari makanan yang terlalu manis dan terlalu asin seperti itu ya Bu. Terus olahraganya juga 30 menit. Untuk minumnya juga harus tercukupi ya Bu, 8 gelas per hari. Seratnya juga setiap hari harus ada buah dan sayur yang dimakan. Seperti itu Ibu. Nah, jadi seperti itu Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan Ibu? Ada. Jadi sudah paham ya Sudah Bu? paham. Oke Bu, bisa disampaikan kembali Bu untuk diet yang Ibu akan jalani ini. Apa saja makanan yang harus dibatasi? Asin, manis. Asin, manis ya Bu. Untuk makanan yang misal Ibu 2 centang itu bisa dikurangi 1 centang ya Bu, 1 centang. karena Ibu menjalani diet rendah energi seperti itu Ibu. Oke Bu, kita akan melakukan konseling lagi 1 bulan ke depan. Berarti kita ketemu di bulan Desember ya Bu, tanggal 11. Apakah Ibu bisa di tanggal segitu? Bisa Bu, bisa. Oke Bu. Terima kasih sudah hari ini konseling dengan saya. Semoga diet Ibu berhasil. Amin. Darah tingginya itu ya Bu bisa turun, kadar glukosa darahnya juga normal, dan status gizinya membaik seperti itu ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.